Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang kesamaan antara masa Al-Mahdi dan masa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam. Al-Mahdi adalah kelahiran kembali etika kenabian dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam di hari akhir, tetapi pada cakupan yang berbeda dan lebih besar. Perwujudan spiritual, rasional, sosial, dan mental etika kenabian mereka akan muncul kembali di hari akhir. Masa Al-Mahdi dan dua nabi ini adalah masa ketika akhlak Islam yang mulia dijalankan secara meluas. Tiga masa ini secara keseluruhan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan hadis Nabi juga menyebut masa Bakhtinazar atau Namrus dan Fir'aun, yang merupakan masa kejahatan dan kekafiran. Segera setelah masa kelam itu, Allah menjadikan akhlak Islami mengemuka. Hampir mirip dengan itu, Allah akan menciptakan masa yang diatur dengan akhlak Islam di hari akhir, yaitu masa keemasan. Masa keemasan ini akan merupakan sebuah cerminan yang lebih agung dari masa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam. Mahdimisme berarti adanya perdamaian, kegembiraan, cinta, persaudaraan, kemuliaan, pengorbanan, perilaku manusiawi, dan semangat kerjasama. Di sini ada beberapa contoh kesamaan antara masa dua nabi tersebut dan masa keemasan. Kekuasaan Al-Mahdi di seluruh dunia seperti yang dinyatakan sebelumnya, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam memberlakukan aturan akhlak Islam di dunia. Mereka berkuasa atas wilayah yang luas dan mempunyai angkatan bersenjata yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan kemiripan dengan masa keemasan. Selama masa keemasan, akhlak Islam juga akan berkuasa di dunia. Orang-orang yang akan memeluk Islam dalam jumlah yang besar, sedangkan berbagai paham yang menolak keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala akan lenyap dan Islam akan dijalankan seperti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian hadis menjelaskan masa keemasan Al-Mahdi akan memiliki seluruh dunia, atau Al-Mutakki, Al-Hindi, Al-Burhan fi Al-Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman halaman 10. Al-Mahdi akan melakukan invasi ke seluruh wilayah antara timur dan barat, atau Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Qaw Al-Mukhatsar fi Alaman Mahdi Al-Munatsar halaman 56. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pengetahuan Al-Mahdi yang langka dan terhormat seperti yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam. Sebelumnya kita menyebutkan pengetahuan Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam seperti kemampuan mengatur jin dan setan, berbicara dengan burung-burung, mendengar komunikasi antar semut, dan mempunyai kekuasaan atas angin dan menggunakan tembaga seperti yang dikehendakinya. Masing-masing kemampuan ini menyebabkan dia berbeda daripada orang-orang pada umumnya. Tentang halnya Nabi Zulkarnain alaihissalam, Al-Quran mengatakan, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Quran Al-Khaffi ayat 91.
Dia adalah salah seorang yang dianugerahi pengetahuan. Al-Mahdi juga akan mempunyai kemampuan khusus tertentu. Di bukunya Mibsuatul Ulum 11 halaman 246, Taskopruluset Ahmed Effendi menulis bahwa Al-Mahdi akan memiliki ilmu ejaf atau ilmu ilahiyah melalui penafsiran atas angka. Informasi lain mengatakan bahwa dia disebut Al-Mahdi karena dia diberikan pedoman untuk sebuah keadaan yang tidak diketahui oleh siapapun. Atau Al-Mutaqi Al-Hindi Al-Burhan fil Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman halaman 77. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Mahdi akan memahami bahasa binatang dan mempunyai kekuasaan atas manusia dan jin seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Mahdi adalah seseorang yang berbicara dengan bahasa binatang dan hewan lainnya. Oleh karena itu, keadilannya akan terlihat dengan sendirinya atas seluruh manusia dan jin. Atau Allamah Muhaqqi As-Sarif Muhammad ibnu Abdul Razul Al-Izatu Il-Israt Za'at halaman 188. Dukungan mereka atas perdamaian dan pilihan jalan diplomasi. Kita tegaskan di awal bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sangat damai, mengasihi, tenggang rasa dan memaafkan dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga. Dia menyukai memecahkan berbagai masalah melalui jalan diplomasi dan menggunakan cara-cara demokratik. Nabi Sulaiman alaihissalam menciptakan sebuah budaya unggul dan memperkuat kekuasaannya melalui diplomasi. Seni dan budaya, walaupun pasukannya begitu kuat dan berjumlah banyak, dia tidak pernah menggunakan kekuatan militer. Nabi Zulkarnain alaihissalam juga dikenal sebagai orang yang mencegah perselisihan dan kekacauan dan membawa perdamaian dan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masa kedua Nabi itu terlihat sangat mirip dengan masa keemasan. Di masa keemasan, manusia akan menjadi umat Islam atas kehendak mereka sendiri. Akhlak Islam akan berlaku di seluruh dunia dan tidak akan ada peperangan. Berkenaan dengan masa ini terdapat hadis-hadis sebagai berikut. Tidak ada satupun akan terbangun dari tidur mereka atau mengeluarkan darah dari hidung mereka. Ibnu Hajar Al-Hayat-Hami Al-Qul Muhatsar fi Alamat Al-Mahdi Al-Mutassar halaman 42. Al-Mahdi akan mengikuti jalan Nabi. Dia tidak akan membangunkan seseorang yang sedang tidur atau menumpahkan darah. Allamah Muhaqqil As-Sarif Muhammad ibnu Ar-Rasul Al-Isatil Lizar Izad halaman 163. Seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis ini, Al-Mahdi akan membawa akhlak Islam dan perdamaian ke seluruh dunia sehingga mengakhiri seluruh peperangan dan kekerasan. Dia akan bekerja untuk memulai sebuah peralihan budaya dan menyebabkan orang-orang memeluk akhlak Islam selama masa itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ayat berikut akan diwujudkan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mendorong manusia memeluk akhlak agama dan bertindak cepat. Keputusan rasional dan cepat Nabi Sulaiman adalah contoh penting bagi seluruh kaum muslimin. Surat-surat yang ditulisnya kepada Ratu Sabah yang berisi ajakan kepada ratu tersebut dan rakyatnya utuh untuk mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
memperlihatkan kekuatan teknologi komunikasinya, dakwanya ke tahta Ratu Saba dengan menggunakan seseorang yang memiliki pengetahuan Alkitab, membuktikan kekuasaannya untuk mengambil keputusan yang cepat. Keputusan Nabi Zulkarnain untuk membangun sebuah dinding yang kuat, begitu kuat sehingga hal akan berlangsung hingga hari kiamat. Dan serangan Ya'juj dan Ma'juj menunjukkan kekuasaan dan rasionalitasnya. Masa keemasan akan menjadi saksi berbagai peristiwa serupa. Selama masa keemasan, orang-orang akan memeluk Islam dan akan berbagai aktivitas yang tersebar luas dan sapu bersih menuju akhir ini. Seluruh bangsa satu demi satu akan menjalankan akhlak Islam dan berbagai paham menentang akan disapu dengan cepat dan tuntas. Seluruh sistem jahat akan dikuburkan di dalam debu-debu waktu. Dalam kata-kata ahli teologi Islam termasyhur Muhyiddin Ibnu Arabi, Allah akan memberikan kekuasaan begitu besar kepada Al-Mahdi. Dia akan menghapus kejahatan dari dunia dalam waktu semalam. Agama akan didirikan dan Islam akan dibangkitkan. Al-Mahdi akan memperbaharui nilai yang hilang kepadanya dan hal ini akan dihidupkan setelah kematiannya. Orang-orang jahil, orang-orang sengsara, dan orang-orang penakut akan mempunyai pengetahuan, bermurah hati dan berani. Mereka akan menjalankan agama seperti di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Futuhat Makkiyah halaman 66. Allamah Muhaqqi As-Sarif Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rasul Al-Isatul li Asrat Isa halaman 186. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memusatkan perhatian pada proyek-proyek konstruksi bangunan. Dia membangun pilar-pilar lengkung yang tinggi, patung-patung piringan besar seperti waduk dan tong masak besar, dan mempekerjakan jin dan setan yang melakukan hal itu atas perintahnya. Setiap orang yang melihat istananya yang indah, khususnya Ratu Saba, sangat mengaguminya. Teknologi Nabi Zulkarnain alaihissalam yang digunakan untuk membangun dinding itu begitu maju sehingga tidak dapat dihancurkan kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Al-Mahdi bekerja dalam membangun dan Konstantinopel dan tempat-tempat lainnya, menggunakan kekayaan dan kemegahan untuk keutamaan Islam dan ridho ilahi. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan kekayaannya untuk mendakwakan agama Allah dan menyebarkan akhlak Islam di seluruh dunia. Di negara-negara yang diinvasinya, pertama-tama dia menyerukan kepada rakyat untuk beriman kepada Allah dan keselamatan. Surat yang dikirimkan kepada Ratu Sabah yang isinya dia mengundang ratu itu dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Itu adalah kesaksian yang kuat tentang hal itu. Nabi Zulkarnain alaihissalam juga mempunyai kekuatan yang kuat seperti yang terlihat dalam pernyataan apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Quran Al-Kahfi ayat 96. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selama masa keemasan orang-orang akan menikmati kekayaan dan dalam jumlah besar, kemakmuran dan perdamaian. Al-Mahdi akan menggunakan seluruh kekayaannya untuk menyebarkan agama Allah dan akan mengikuti akhlak yang agung dan perintah perdamaian di seluruh negeri yang dapat dia kuasai. Praktik yang tiada tandingnya ini akan memperlunak hati manusia dan menyebabkan mereka memeluk akhlak Islam. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat pendek, akhlak ini akan berkuasa di dunia. Beberapa hadis berkenaan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Al-Mahdi akan tetap berada di tengah masyarakatnya sekurang-kurangnya 7 atau mungkin 8 atau 9 tahun. Pada tahun-tahun itu umatku akan menikmati sebuah masa kebahagiaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Langit akan menurunkan air hujan deras kepada mereka. Bumi tidak akan menahan satupun tanamannya dan kekayaannya akan tersedia bagi semua orang-orang. Hadis riwayat At-Tabrani.
Sebelum memberikan ketaatan mereka atasnya, orang-orang akan berkumpul di tempat dia berada, dan setiap orang yang pergi ke sana akan menikmati berbagai kekayaan dari Tuhan. Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Qaul Mukhtasar fi Alamat Al-Mahdi Muntasar halaman 25. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang masa keemasan atau kesamaan antara masa Al-Mahdi dan masa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.